Jumpa lagi di 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul Limitless yang rilis tahun 2011. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. Di awal, kita diperlihatkan seorang penulis bernama Eddie Mora. Dirinya yang luntang-lantung dalam menjalani hidup serta kurangnya motivasi dalam bekerja, menyebabkan pacarnya yang bernama Lindy terpaksa memutuskan dirinya. Setelah perpisahan tadi, Eddie bertemu Vernon yang merupakan kakak dari mantan istrinya. Vernon pun tertawa saat mengetahui bila Eddie belum menyelesaikan bukunya. Dengan santai, Vernon memberi obat yang dinamakan NZT dan mengatakan bila obat itu akan membantunya dalam berpikir. Eddie yang curiga dengan obat itu, kembali dijelaskan oleh Vernon bila obat tersebut legal dan sedang dalam review di BPOM setempat. Walau tampak ragu, Eddie mengambilnya dan meminumnya sebelum masuk ke kosan. Saat berjalan ke arah kamarnya, Eddie bertemu anak pemilik kos yang menagih tunggakan yang belum dibayar. Dikala Eddie mendengar caciannya, obat itu mulai menunjukkan efeknya sehingga Eddie mampu menenangkannya. Dengan aktivitas otak yang meningkat, Eddie membantunya menyelesaikan skripsi hanya dalam waktu 1 hari. Saat masuk ke kamarnya, Eddie merasa bila efek obat tersebut sangat menjernihkan pikirannya dan dirinya kini mengetahui apa yang harus dilakukan. Dikala pengaruh obat NZT masih ada, Eddie menjadi rajin dengan membersihkan kamar dan mulai menulis bukunya sebelum tidur. Pada pagi hari, keadaannya kembali seperti semula. Untungnya buku yang kemarin ditulis sudah selesai dan Eddie pun meminta salah satu perusahaan penerbit untuk membacanya. Dan karena penerbit tersebut takjub dengan buku karyanya, dirinya pun memutuskan mendatangi Vernon untuk mendapatkan pil ajaib seperti yang kemarin. Vernon yang melihat bila Eddie mulai kecanduan, lalu memanfaatkannya dengan menyuruh Eddie mengambil cuciannya dan membelikan sarapan sebelum diberikan barangnya. Tanpa diduga saat Eddie kembali, dirinya terkejut melihat apartemen berantakan dan Vernon sudah tewas. Eddie pun langsung menelpon polisi untuk melaporkan kejadian itu. Namun saat Eddie sedang menunggu kedatangan polisi, dirinya menyadari bila orang yang membunuh Vernon berniat mengambil pil NZT yang juga dia inginkan. Sebelum polisi tiba, Eddie akhirnya berhasil menemukan sekantong NZT yang disembunyikan Vernon. Saat berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan, Eddie menerima telepon dari Melissa yang merupakan mantan istrinya. Melissa menanyakan apakah Vernon sudah memberinya obat atau sebuah pil yang mencurigakan. Untuk menutupi barang berkhasiat tersebut, Eddie pun berbohong pada Melissa. Akhirnya Eddie berhasil pulang dari kantor polisi dengan sejumlah uang dan NZT milik Vernon dengan aman. Setiap hari, Eddie selalu meminum pil tersebut yang menyebabkan dirinya selalu termotivasi dan bersemangat. Eddie mampu menyelesaikan lanjutan bukunya serta mempelajari keterampilan baru. Terlihat dari sorotan matanya, Eddie selalu membuat kagum semua orang karena memiliki banyak pengetahuan. Seluruh hidupnya pun berubah drastis, dari orang yang pemalu menjadi pusat perhatian di setiap pertemuan. Bukan hanya itu, Eddie juga mendapat kenalan baru termasuk Kevin, yang menawarkannya pekerjaan di perusahaan sekuritas. Di dalam kosannya, Eddie mempelajari bagaimana pasar saham bekerja. Namun Eddie menyadari bila dirinya membutuhkan modal lebih besar untuk mendapatkan uang lebih banyak dan cepat. Dalam pencarian modalnya, Eddie bertemu dengan Kennedy yang bisa meminjamkannya uang besar. Akan tetapi, Kennedy mengancam akan menghajarnya jikalau tidak mengembalikan uangnya tepat waktu. Setelah mendapat pinjaman, Eddie pun menang cuan besar dengan mendapatkan $2 juta hanya dalam 4 hari. Kejadian itu menyebabkan karyawan lainnya takjub dan banyak tawaran kerja datang padanya. Saat sampai kosan, Kevin menelpon Eddie untuk memintanya hadir saat pertemuan dengan salah satu konglomerat bernama Carl Van Loon. Malam harinya, Eddie bertemu kembali dengan Lindy yang sangat terkejut dengan perubahannya dan mereka kembali menjalin asmara. Ketika menikmati akhir pekan bersama Lindy, Eddie menyadari bila ada pria misterius yang terus membuntutinya kemanapun. Keesokan harinya, Eddie dan Kevin bertemu dengan Carl si konglomerat. Untuk mengetes Eddie, Carl memintanya menganalisa kemungkinan perusahaannya bergabung dengan salah satu perusahaan besar milik Hank Edwards. Carl yang mendengarkan analisa mantul dari Eddie, mulai respek dengan Eddie yang baru muncul kemarin sore. Setelah pertemuannya yang sukses dengan Carl, Eddie pun yang terpacu adrenalinnya mulai berkeliling kota tanpa dia sadari. Saat dirinya bertemu dengan sekelompok preman, tanpa diduga Eddie mampu mengingat tips bela diri yang pernah ditonton beberapa tahun lalu. Setelah memenangkan perkelahian, Eddie mendatangi klub dan bertemu dengan seorang wanita. Keesokan paginya, Eddie terbangun tanpa mengingat kejadian semalam. Kemudian Kevin menelponnya untuk datang ke pertemuan dengan Carl. Eddie pun berusaha menolak, karena dirinya masih pusing dan berencana tidak meminum pilnya lagi.
Ketika pertemuan itu, Eddie melihat berita mengenai pembunuhan seorang wanita yang ditemuinya semalam. Setelah gagal berkonsentrasi, Eddie kembali ke kosannya sambil berpikir apakah dirinya yang membunuh wanita itu. Tiba-tiba Melissa menelpon untuk menanyakan kembali, apakah Vernon sudah memberinya sesuatu. Melissa memperingatkan, agar Eddie tidak mengambil barang yang diberikan Vernon karena efeknya sangat berbahaya. Eddie yang mengetahui arah pembicaraan, meminta Melissa untuk bertemu, namun Melissa menolaknya. Eddie kemudian membuka buku catatan Vernon, dan mencoba mengecek kontak yang ada di catatan tersebut. Saat Eddie menelponnya satu persatu, dirinya terkejut mengetahui banyak orang yang di catatan itu sedang sakit bahkan mati. Eddie pun mulai khawatir, namun sebelum dirinya mendapatkan jawaban, pria misterius yang beberapa hari membuntutinya kini mengejarnya. Untungnya, Eddie berhasil lolos dan kemudian bertemu dengan Melissa yang tampak sedang sakit. Melissa yang menyebutkan pil ajaib dan mengatakan bila dulu dirinya juga mengkonsumsinya, bercerita jikalau pil tersebut sangat fantastis. Namun, semuanya berubah ketika dirinya berhenti meminum pil tersebut. Melihat Eddie yang ketakutan, Melissa menenangkannya dengan mengatakan bila mungkin pil tersebut sudah diperbarui. Eddie pun berterus terang, jikalau dirinya baru saja mencoba berhenti meminumnya. Namun Melissa menyarankan agar jangan langsung berhenti, melainkan menurunkan dosisnya terlebih dahulu secara bertahap. Melissa pun menegaskan, dirinya tidak tahu siapa pembuat pil NZT tersebut. Tanpa diduga, Gennady menghampiri Eddie untuk menagih uangnya. Saat berdebat sengit, Gennady melihat pil di tangan Eddie dan meminumnya sebelum pergi. Kondisi Eddie pun semakin memburuk dan dirinya langsung menemui Lindy di kantornya. Saat diajak untuk ke rumah sakit, Eddie menolaknya sambil berterus terang mengenai pil ajaibnya, dan memintanya mengambil stok yang disembunyikan di apartemen Lindy. Saat Lindy berhasil menemukan pil tersebut, tanpa diduga pria misterius mulai mengejarnya. Walau sudah dibantu oleh dua orang yang lewat, namun pria misterius itu bisa langsung menumbangkan keduanya. Setelah menemukan tempat persembunyian yang aman, Lindy menelpon Eddie untuk memberitahunya tentang pria misterius itu. Lindy yang sangat ketakutan dan terpojok, diminta Eddie untuk meminum pil yang dibawanya. Dengan terpaksa, Lindy pun meminumnya karena tidak ada jalan lain. Pil ajaib itu pun mulai bekerja dan membuat Lindy lebih awas dari sebelumnya. Setelah berhasil lolos, Lindy langsung memberikan pil itu pada Eddie. Keesokan paginya, Eddie meminta maaf dengan apa yang terjadi kemarin. Sementara Lindy pun tampak khawatir pada Eddie karena sudah mengetahui efek dari pil NZT tersebut. Lindy juga langsung meminta Eddie untuk berhenti meminumnya. Namun Eddie menjawab, bila dirinya memang berencana untuk berhenti setelah memiliki banyak uang untuk hidup bersama Lindy. Setelah itu, Gennady menemuinya dan meminta pil yang seperti kemarin sambil melakukan intimidasi pada Eddie. Setelah Eddie memberi pil tersebut, dirinya mempekerjakan ajudan untuk menjaganya dari kedatangan Gennady selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Eddie tampak akrab dengan Carl di pekerjaannya. Dengan tabungan yang sudah melimpah, Eddie mempekerjakan ilmuwan untuk membuat pil yang sama, namun tanpa efek samping. Setelah beberapa hari, polisi bertemu dengannya dan mengatakan bahwa banyak saksi mata yang melihatnya berada di tempat kejadian. Sebagai pengingat, kasus wanita yang tewas saat berkencan dengan Eddie masih belum terpecahkan. Eddie yang tidak mengingat kejadian di malam itu, menyewa pengacara ternama di kota tersebut untuk membantu menangani kasusnya. Eddie kemudian menghadiri pertemuan yang bertujuan untuk merencanakan penggabungan perusahaan Carl dan perusahaan Hank Edwards. Saat pertemuan berakhir, Carl dan Eddie menyaksikan bila kesehatan Edwards semakin memburuk. Setelah pertemuan yang berjalan lancar tadi, Carl menawarkan Eddie untuk menempati posisi jabatan yang lebih tinggi. Eddie pun yang melihat keuntungan yang akan didapat, langsung menerimanya. Sementara itu dia menyadari bila tempat tinggalnya sudah tidak aman ketika mengetahui ada yang menerobos untuk mencari pil NZT-nya. Sehingga dirinya memutuskan pindah ke apartemen dengan tingkat keamanan maksimal untuk seorang miliuner. Kemudian Gennady kembali menemui Eddie untuk meminta NZT yang lebih banyak sambil mengancam akan membocorkan rahasianya pada perusahaannya. Sementara di pertemuan akhir penggabungan perusahaan, Edwards tidak muncul dan istrinya mengatakan bila suaminya sedang berada di rumah sakit. Saat istri Edwards dijemput, Eddie menyadari bila pria misterius yang membuntutinya merupakan ajudan Edwards, yang berarti Edwards juga mengkonsumsi NZT. Beralih ke kasus pembunuhan wanita, Eddie tampak di foto bersama terduga lainnya sesuai dengan ciri-ciri yang saksi berikan. Ketika Eddie bertemu dengan Carl, dirinya diberitahu tentang bocornya informasi mengenai penggabungan dua perusahaan. Carl pun meminta saran pada Eddie mengenai situasi tersebut.
Namun saat dia ingin mengambil NCT dari jaketnya, Eddie menyadari bila seseorang sudah mencurinya. Setelah itu, Eddie menerima paket yang dikirimkan oleh orang tak dikenal. Betapa terkejutnya Eddie ketika mengetahui isi paket tersebut adalah potongan tangan ajudannya. Kemudian saat Eddie kembali ke apartemennya, Gennady mendatanginya untuk meminta NCT yang lebih banyak. Awalnya, Eddie merasa putus asa menghadapi Gennady. Namun dirinya berubah pikiran dan memutuskan meminum pil terakhirnya untuk melawan Gennady. Saat ingin meminumnya, pil tersebut jatuh ke sela-sela lantai. Lalu Gennady menyuntikkan dirinya dengan NCT itu sambil memberitahu Eddie bila ini adalah cara terbaik dalam menggunakannya. Kemudian Gennady bermaksud menyiksa Eddie agar memberitahunya mengenai asal pil NCT tersebut. Namun, Eddie berhasil menumbangkan Gennady dan anak buahnya. Saat tersiar berita bila Edward sudah tiada, Eddie pergi ke rumah sakit untuk mengatakan pada pria misterius, jikalau pengacaranya sudah mengambil NCT dari jaketnya akan tetapi tidak menyerahkannya pada Edwards. Setelah mendengar info itu, si pria misterius langsung bekerja sama dengan Eddie untuk menghajar si pengacara. Setahun kemudian, Eddie berhasil menerbitkan bukunya dan sekarang menjadi calon senator di kota tersebut. Ketika Carl mendatanginya saat Eddie dalam masa kampanye, Carl memberitahu jikalau dirinya sudah menutup perusahaan farmasi pembuat NCT milik Eddie. Carl mempertegas jikalau dirinya mengetahui rahasia kejeniusan Eddie, dan menyuruhnya agar mau membuat peraturan di kota tersebut yang menguntungkan perusahaannya. Eddie pun yang kesal menolak perintah tersebut, sambil berkata bila dirinya memiliki laboratorium cadangan dan telah menyempurnakan pil itu dengan meminimalkan efek sampingnya. Kemudian, tampak Eddie makan siang bersama Lindy sambil memesan makan menggunakan bahasa Cina. Saat Lindy bertanya apakah Eddie sudah tidak mengkonsumsi NCT, Eddie berpura-pura tidak mendengarnya dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur film berikutnya.